Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang media pembelajaran interaktif agar belajar lebih menarik. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok satu. Yang pertama ada Muhammad Alfian dengan ujung NPM 06. Kedua ada saya sendiri, Tolha Hadiasir dengan ujung NPM 13, dan yang terakhir ada Renaldo. Nah, di sini ada materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Oke, satu, fungsi media pembelajaran interaktif. Satu, sebagai alat untuk memperjelas bahan. Yang kedua, sebagai pembelajaran saat para pengajar menjelaskan sebuah materi kepada peserta didik. Tiga, sebagai alat untuk mencari persoalan baru yang nantinya akan dikaji secara lebih mendalam oleh peserta didik. Keempat, sebagai sumber belajar bagi siswa, media tersebut harus memuat berbagai materi-materi penting, kelompok atau individu. Oke, slide selanjutnya. Oke, di sini ada pun keunggulan media pembelajaran interaktif, yaitu meningkatkan level pembelajaran dan menampilkan materi dalam bentuk video, animasi, game, dan lain sebagainya. Membuat waktu pembelajaran lebih efektif dan efisien karena bersifat interaktif. Maka akan lebih mudah menarik pada para peserta didik untuk berinteraksi dengan pengajar. Selain itu juga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik, menambah motivasi belajar peserta didik. Namun dalam penggunaannya, pengajar harus mengetahui fungsi masing-masing media agar tidak salah dalam memilih dan berakibat pada peserta didik yang kebingungan terhadap materi yang disampaikan. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Renal. Pada Renal, saya persilahkan. Baiklah, jenis-jenis pembelajaran interaktif. 1. Pada dasarnya, hampir semua orang sangat menyukai game tanpa mengenal usia. Namun dalam konteks pembelajaran interaktif, game bukan hanya semata-mata sebagai pemahaman biasa tanpa mengedukasi. Game pun harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta didik. Dengan menggunakan metode ini, untuk pembelajaran akan membantu menarik perhatian dan minat para peserta didik, sehingga mereka mau untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Dua, PowerPoint. Dengan menggunakan PowerPoint, memungkinkan untuk menampilkan materi lebih menarik. Tentu dalam membuatnya juga harus memerhatikan tampilan latar belakang hingga konten yang dibuat. Usahakan dalam membuat PowerPoint juga terpaku pada banyak tulisan dan materi yang bagus. Justru apabila dalam setiap slide PowerPoint mengandung tulisan yang banyak, akan terlihat membosankan. Buatlah agar terlihat minimalis namun kontennya berkualitas. Selain pengajar, para peserta didik biasanya juga sering melakukan presentasi kelompok dengan PowerPoint. Ini menuntut kreativitas mereka dan melatih supaya berani berbicara dan menyampaikan materi di depan banyak orang. Baik, selanjutnya ada manipulatif. Media manipulatif adalah
semua benda yang dapat digunakan pengajar untuk membantu menerangkan materi pembelajaran, sehingga dapat membuat peserta didik lebih terampil dan dapat menjadikan mereka berpikir sistematis. Benda tersebut diantaranya adalah kertas, karton, kelereng, manik-manik, buku, kayu, kawat, dan lain-lain sesuai kebutuhan pengajar. Keunggulan benda-benda manipulatif ini adalah dapat menerjemahkan konsep materi agar lebih mudah dicerna. Yang ketiga ada video. Menggunakan video dalam proses pembelajaran sangat membantu peserta didik. Karena dengan video yang terdapat konten edukasi di dalamnya memudahkan peserta didik dalam melihat, mendengar, mengingat, sehingga mereka akan mudah memahami materi yang dipelajari hanya dengan menonton video. Yang terakhir ada kesimpulan. Media pembelajaran interaktif berbasis multimedia ini merupakan suatu media pembelajaran yang dapat memudahkan guru dalam menyajikan materi yang lebih menarik kepada murid-murid, sehingga murid-murid tersebut tidak cepat bosan. Oke, terima kasih Alfian dalam penyampaiannya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.